Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aida. Di sini Bu Aida akan menjelaskan mengenai vektor. Sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai besaran. Besaran itu dibagi menjadi dua berdasarkan asal dan arahnya. Berdasarkan asal, besaran itu terbagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan, yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Pada bab kali ini, kita akan membahas mengenai besaran sesuai dengan arahnya, dibagi menjadi dua berdasarkan arahnya, ada besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah disebut dengan besaran skalar. Perhatikan mobil tersebut. Mobil tersebut bergerak ke arah kiri. Maka dalam fisika dinyatakan bahwa mobil berpindah 10 meter ke kiri. Jadi perpindahan adalah besaran vektor, harus ada arahnya. Lihat kelelawarnya. Kalau biasa kita ngomong kelelawar itu bergeraknya nyerong. Tapi dalam fisika nggak ada kata nyerong ya. Jadi dalam fisika dapat disimpulkan bahwa kelelawar berpindah 15 meter arah 30 derajat dari sumbu X atau dari sumbu horizontal. Contoh-contoh besaran vektor ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain-lain. Perpindahan, misalnya orang tersebut berpindah 20 meter ke kanan. Kecepatannya misalnya anjing bergerak 5 meter per second ke arah kanan. Percepatan, cheetah. Cheetah misalnya berlari dengan percepatan 10 meter per second kuadrat ke kanan. Gaya pun begitu, ada tarikan, ada dorongan. Kalau tarik berarti semakin bendanya mendekat ke kita, kalau dorong bendanya menjauh dari kita. Ada momentum dan lain-lain. Contoh-contoh besaran skalar, ada jarak, ada kelajuan, ada perlajuan, ada usaha, ada energi, dan lain-lain. Jarak dan perpindahan berbeda ya. Contohnya, misalnya Bu Aida maju 2 langkah ke depan, mundur 2 langkah ke belakang. Jaraknya itu 4 langkah, tapi perpindahannya itu 0 karena Bu Aida tidak berpindah tempat. Nah, contohnya lagi besaran skalar itu kayak waktu. Misalnya Bu Aida tanya, sekarang pukul berapa? Misalnya kalian jawab pukul 7.00. Tidak ada arahnya kan? Berarti waktu termasuk ke dalam besaran skalar. Nah, besaran skalar tadi sudah dipertegas bahwa dia hanya punya nilai tetapi tidak memiliki arah. Penggambaran dan penulisan notasi vektor. Nah, untuk menggambar notasi vektor yang biasa paling sering kita gunakan itu adalah tanda panah atas. Nah, jadi seperti ini. Pakai tanda panah atas. Atau kalau lagi diketik, itu pakai huruf cetak tebal atau huruf miring. Tapi yang paling sering itu pakai tanda panah di atasnya. Itu sebagai lambang bahwa itu adalah besaran vektor. Nah, ada contoh. Lihat, ini A dan B. Dia punya dua ruas, dia punya arah yang sama, berarti dia adalah besaran vektor yang sama. Jadi A dan B punya besaran vektor yang sama. Untuk yang kedua, dia sama-sama punya dua ruas, tapi arahnya berbeda, berarti dia bukan besaran vektor yang sama. Yang kedua, dia punya dua ruas. Di sini dia punya tiga ruas. Dia beda, tapi arahnya sama. Tetap dia bukan besaran vektor. Kalau besaran vektor harus punya nilai dan arah yang sama. Nilainya beda, ini 2, ini 3. Ini juga nilainya beda, arahnya beda, otomatis ini bukan besaran vektor. Penjumlahan vektor. Ada 4 cara. Yang pertama metode segitiga, yang kedua metode poligon, yang ketiga metode jajar genjang, dan yang keempat metode uraian. Yang pertama, metode segitiga. Perhatikan gerak dari lumba-lumbanya. Pertama dia bergerak serong ke atas, terus dia bergerak lagi ke kanan. Oke, ada V1, ada V2. V itu di dalam besaran vektor kecepatan ya. V1 dan V2. Dia tadi bergerak ke atas, terus dia bergerak lagi ke kanan. Maka resultannya adalah, resultan itu artinya perpindahannya. Perpindahan itu tarik garis dari titik awal ke titik akhir. Itu namanya resultan. Poligon. Kalian pernah dengar kata-kata poligon di mana? Pasti di sepeda ya. Oke, nggak salah. Poligon itu, kenapa sepeda itu dinamakan poligon? Karena poligon itu artinya adalah segi banyak. Lihat contohnya.
A bergerak ke atas, kemudian B-nya bergerak ke kanan, C-nya bergerak ke atas lagi, D-nya bergerak ke bawah. Nah, yang ditanya adalah pasti perpindahannya. Ingat bahwa perpindahan adalah dari titik akhir ke titik awal, makanya di situ resultannya dari titik A ke titik D. Ada lagi metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini hampir sama dengan metode segitiga. Yang membedakan keduanya adalah kalau metode segitiga, ingat ya, dia modelnya kayak estafet. Jadi misalnya di sini ada meja. Anggap ada meja, meja ini didorong sama orang pertama ke arah atas, ke arah depan. Kemudian didorong lagi sama orang kedua ke arah kanan. Jadi dia bergantian. Tetapi kalau metode jajar genjang, dia mendorongnya secara bersama-sama. Kayak metode balap lari. Kalau balap lari kan startnya dari mulai yang sama tuh. 1, 2, 3 semuanya lari. Tapi kalau metode segitiga itu modelnya kayak estafet. Orang pertama dulu selesai, baru orang kedua mengerjakan. Kalau metode jajar genjang tadi modelnya kayak balap lari ya. Jadi mereka ngedorongnya bareng-bareng. Si orang pertama dorong ke atas, orang keduanya dorong ke kanan. Terus dorongnya bareng-bareng. 1, 2, 3 dia dorong bareng-bareng. Sama, resultannya akan pindah ke arah serong. Jadi bendanya pindah kemana sih? Nah, resultannya ke arah ujung sini. Jadi pindah bendanya ke sini, jadi ditarik garis dari awal ke akhir. Sama kan? Kayak segitiga. Contoh soal. Seorang anak ke sekolah melintasi jalan seperti pada gambar. Perhatikan gambarnya. Besar perpindahan anak dari rumah ke sekolah adalah, pertama kita jawab. Perhatikan gambarnya. Saya gambar lagi. Anak tersebut pertama ke arah kanan sejauh 500 meter. Kemudian ke arah bawah sejauh 300 meter. Kemudian ke arah kiri sejauh 100 meter. Setelah kita buat gambar, dia nanya perpindahan. Yang namanya perpindahan adalah dari titik awal ke titik akhir. Pindahnya dia dari sini ke sini. Garis oranye ini perpindahannya. Nah, kemudian untuk menghitung garis ini kalian boleh hitung pakai trapesium ataupun kalian boleh hitung dengan menggunakan segitiga siku-siku. Kalau saya buat garis titik-titik ini, terus saya giniin. Nah, yang kita cari adalah si perpindahannya. Ini berapa? Garis putus-putus yang barusan saya buat itu adalah sebesar 300 meter. Karena panjang ini dengan panjang ini sama-sama 300 meter. Kalau dari sini ke sini 100, dari sini ke sini 500, maka dari sini ke sini adalah 500 dikurang 100, yaitu 400 meter. Karena ini adalah segitiga siku-siku, mungkin kalian sudah pelajari di SMP bahwa rumus resultan atau rumus dari segitiga siku-siku adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi akar dari 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Akar dari 300 kuadrat itu 90.000. 400 kuadrat itu 160.000. 160.000 ditambah 90.000 itu akar dari 250.000. Akar dari 250.000, kalian tutup aja dulu nolnya. Akar dari 25 itu 5. Nolnya di sini ada 4, berarti berkurang setengah. Jadi nolnya hanya ada 2. Berarti perpindahannya adalah 500 meter. Sudut istimewa. Apa itu sudut istimewa? Ini sebenarnya pelajaran trigonometri pada pelajaran matematika, tetapi karena terlebih dahulu digunakan di fisika, jadi saya ajarkan secara singkat dan secara mudah saja. Kalian wajib banget menghafalkan di mana sudut-sudut yang sering digunakan adalah sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 90 derajat. 0, 30, 45, 60, 90. Coba kalian hafalkan, sepertinya kalian bisa. Di mana sin 0 itu berapa? Kalau pakai kalkulator mungkin kalian langsung keluar angkanya, tapi saat ini kalian tidak bisa menggunakan kalkulator, maka paling tidak kalian bisa menghafalkannya sedikit. Di mana sin 0, saya ajarkan cara menghafalkan agak mudah. 0, setengah akar 2, setengah
Akar 3, akarnya makin lama makin naik. Di sini setengah akar 4. Akar 4 tuh berapa sih? Akar 4 tuh 2 kan? Setengah akar 2. Maaf, akarnya hilang. Setengah dikali 2, coret. Berarti hasilnya 1. Jadi kalian hafalkannya 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Bisa ya? Itu untuk sin. Jadi kalau ditanya sin 30 berapa? Hasilnya setengah. Sin 60 berapa? Hasilnya setengah akar 3. Untuk cos itu kebalikan dari sin. Kalian tinggal balik aja nih. Kalian tulisnya dari mulai angka 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Saya tulis ya. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Bisa ya? Untuk tan gimana? Tan itu adalah sin per cos. 0 dibagi 1. Kalian nggak punya kue, tapi ada satu orang yang pengen kalian bagi. Jadi berapa hasil kue yang kalian bagi? Nggak ada. Karena kalian nggak punya kuenya. Setengah dibagi setengah akar 3. Saya tulis di sini, setengah dibagi setengah akar 3. Setengahnya saya coret, maka hasilnya 1 per akar 3. Dalam matematika nggak boleh nulis seperti ini. Maka kalian harus hitung dulu setengah akar 3-nya kalian kali dengan akar 3 per akar 3. Akar dikali akar, itu hasilnya akarnya hilang. 1 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3, itu 3. Berarti hasilnya akar 3 per 3. Tan 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Coba saya tanya, 2 dibagi 2, 1. 10 bagi 10, 1. 12 dibagi 12, 1. Jadi angka yang sama kalau dibagi hasilnya 1. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah. Setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya saya coret, maka hasilnya akar 3. 1 dibagi 0. Kalian punya kue 1, nggak ada orang yang mau dibagi. Berarti gimana? Hasilnya infinity atau tak terhingga atau tidak dapat didefinisikan. Oke? Ada lagi sudut istimewa yang kayaknya kalian juga harus hafal. Di mana salah satunya adalah sudut 37. Sudut 37, sinnya adalah 3 per 5. Untuk cosnya itu 4 per 5. Ini sudut 37. Sudut 37 itu pasangannya adalah sudut 53. Untuk sudut 53 itu kebalikan dari sudut 37. Hasil sinnya itu 4 per 5, hasil cos 53-nya 3 per 5. Operasi matematik. Jadi kalau metode jajar genjang, kalau dia membentuk sebuah sudut, cara memperhitungkan resultannya adalah resultan sama dengan akar dari A kuadrat atau V1 kuadrat ditambah B kuadrat atau V2 kuadratnya ditambah 2 dikali A dikali B cos theta atau cos alpha. Di sini adalah sudutnya, sudut yang terbentuk antara dua buah vektor tersebut. Kalau dia membentuk sudut siku-siku, berarti di sini kalian masukin tetanya adalah 90. Ketika besar vektor, ini adalah besarnya vektor penjumlahannya. Ini adalah vektor selisihnya. Jadi ada penjumlahan vektor, ada selisih dari kedua vektor tersebut. Tapi kalau hanya yang ditanya resultan, kalian cukup gunakan yang sudah saya bold. Contoh soal, dua buah vektor masing-masing besarnya 10 meter per second dan 20 meter per second. Kedua vektor mengapit sudut sebesar 60 derajat, maka tentukan besar vektor resultannya. Maka kita tulis dulu diketahui V1-nya sebesar 10 meter per second, V2-nya sebesar 20 meter per second, dan sudut apit antara kedua buah vektor adalah 60 derajat. Maka kita bisa tahu bahwa resultan keduanya menggunakan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 dikali V1 V2 cos alpha atau cos theta boleh. Sama dengan akar dari, kita masukin 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 20 cos 60.
sama dengan akar dari 10 dikuadratkan 100 ditambah 400 ditambah 2 dikali 10 20, 20 kali 20 400, cos 60 adalah setengah. Penjumlahan dan perkalian, maka yang harus kita lakukan adalah perkaliannya terlebih dahulu. 400 dibagi 2 hasilnya 100 ditambah 400 ditambah 200. 100 tambah 400, 500 tambah 200 berarti sama dengan akar dari 700. Akar dari 700 adalah perkalian dari 100 dikali 7. 100 dikali 7, akar 100 itu 10, akar 7-nya tetap. Tulis satuannya adalah meter per second. Selesai. Menentukan vektor resultan dengan metode uraian. Nah, ini metode yang keempat. Cara mudahnya saya jelaskan. Ini anggap vektor B. Maaf. Ini adalah vektor B. Ketika vektor B membentuk sebuah sudut terhadap sumbu X, maka yang ditempelin sudut yaitu sumbu X, ya nggak? Nih, lihat nih, nempel kan ke sumbu X. Yang ditempelin sudut menggunakan cos. Cara ngafalin gampangnya adalah cari cos-kosan yang dekat. Nah, makanya fx-nya di sini cos. Tidak selalu ya, tergantung nanti sudutnya nempel di mana. Nah, di sini nggak ditempelin sudut. Sumbu y-nya berarti pakainya sin. Ingat, yang dijauhin sama sudut diasinkan, disinkan. Bagaimana besaran dan arah vektor jika dua komponen diketahui? Nah, jika dua komponen vektor diketahui, besaran vektor ini masih termasuk ke dalam uraian. Ini contohnya, nanti kalau ditanya berapa besaran vektornya atau resultannya, berarti kalian tinggal cari akar dari fx kuadrat plus fy kuadrat. Atau ketika dua buah vektor membentuk sudut siku-siku, kalian cukup gunakan ini. Dan untuk menentukan arah vektor uraian, kalian bisa menggunakan tan theta sama dengan fy per fx. Contoh soal. Jika ada gambar seperti gambar di atas ini, maka tentukan besar resultan ketiga gaya di atas dan tentukan arahnya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah buat tabel. Tulis dulu, diketahui, buat tabel. Di sini ada vektor atau si f-nya. Di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Setelah itu, kalian lihat pada gambar. Gambar di sini, kita tulis dulu ada F1, ada F2, dan ada F3. F1, dia nempel di sumbu Y. Kalau dia nempel di sumbu Y, berarti tandanya dia tidak punya sumbu X. Kita strip aja sumbu X-nya, sumbu Y-nya sebesar 3 Newton. Seperti itu. F2 di sini. F2 ada sudut yang nempel ke sumbu Y. Berarti yang ditempelin sudut menggunakan cos, selalu menggunakan cos. Kalau dia ditempelin sudut, dia menggunakan cos. Berarti tulis di sini, di sumbu Y-nya, F2-nya 4 cos 30 derajat. Karena di sini udah ada angka 30. Otomatis kalau di sini pakai cos, di sininya pakai sin. Makanya tinggal ditulis 4 sin 30. Sudut di sini sama ya, sama yang diketahui. Sekarang F3, lihat F3, nempel sudutnya ke sumbu X. Maka sumbu X lah yang pakai cos. Kita tulis di sini angkanya 4 cos 60. Karena di sini adalah sumbu Y-nya sumbu Y negatif, maka sumbu Y-nya kita kasih tanda negatif di sini. Di antara sumbu X positif dan Y negatif ya. Maka kita tulis min 4 karena di sini udah pakai cos, di sini pakainya sin. Sin 60. Sama di sini karena diketahuinya 60, di sini harus tulis 60 dan 60. Setelah itu kita hitung. Sin 30 itu berapa? Setengah. Setengah dikali 4, 2 Newton. Cos 30 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 dikali 4 berarti 2 akar 3 Newton. 4 cos 60
Cos 60 itu setengah, berarti setengah dikali 4 sama dengan 2 Newton. Sin 60 itu setengah akar 3 dikali min 4, maka menjadi min 2 akar 3 Newton. Jika sudah, maka kita jumlahkan semuanya. Di sini kita tulis sigma F 0, 2, 2. Berarti jadinya 4 Newton. 3, 2 akar 3, min 2 akar 3. 2 akar 3 sama min 2 akar 3-nya habis. Berarti di sini hanya tinggal 3 Newton. Cara mencari resultannya seperti mencari rumus segitiga siku-siku. Tinggal kita 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat itu kan 16. 3 kuadratnya 9. Maka 16 ditambah 9, 25. Akar dari 25 itu 5. Berarti resultannya adalah 5 Newton. Untuk arahnya, rumus arah adalah sigma Fy dibagi sigma Fx. Di sini arahnya itu pakai tan theta. Kita masukkan sigma Fy, ini sigma Fy ya. 3 dibagi 4. Tan theta sama dengan 3/4. 3/4 itu 0,75. Kalian tinggal cari berapa tannya. Kalian tinggal cari berapa tetanya. Tan berapa yang hasilnya 0,75? Jika ada contoh soal seperti gambar, jika satu kotak mewakili 1 meter per second, maka resultan ketiga vektor tersebut adalah, ketika ada gambar kotak-kotak gini, yang pertama kali kalian lakukan adalah buat garisnya. Sumbu X itu ke kanan kiri atau mendatar, sumbu Y-nya itu vertikal atau atas bawah. Ini Y. Pertama, kalian buat tabel, diketahui seperti biasa ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada vektor V. Di sini saya tulis ada V1, ada V2, dan ada V3. Kemudian kita lihat V1. V1 pada sumbu X itu kanan kiri ya. Kita lihat dia berapa ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Ke kanan. Karena dia ke kanan berarti positif. Berapa kotak ke kanan? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini tulis 4 meter per second. Kita lihat di sumbu Y, atas bawah. Dia ke atas atau ke bawah? Dia ke bawah. Tandanya minus. Berapa kotak ke bawah dari sini? 1 kotak ke bawah. Berarti min 1 meter per second. V2. Di sini saya kasih tanda. Sumbu X-nya ke kanannya ya berarti. Berapa kotak ke kanan? 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3 meter per second. Ke atas atau ke bawah? Ke atas berarti positif. Berapa kotak ke atas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 meter per second. V3 di sini. Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Karena ke kiri kita kasih tanda negatif. Berapa kotak ke kiri? 1. Hanya 1 ya. 1 meter per second. Atas atau ke bawah? Ke atas. Berapa kotak ke atas? 2. 1, 2. Berarti kita tulis 2 meter per second. Jika sudah seperti ini, maka kalian bisa jawab. Kalian jumlahkan semua. 4, 3, min 1. Berarti 6 meter per second. Min 1, 5, 2. Berarti 6 meter per second. Jika sudah seperti ini, seperti biasa kita cari resultannya. Maka hasilnya akar dari 6 kita kuadratkan ditambah 6 kita kuadratkan. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti di sini 36 ditambah 36. 36 tambah 36 itu berapa? Akar 72. Akar 72 itu perkalian berapa? Perkalian 36 dikali 2. Akar 36 itu berapa? 6. Akar 2 bisa, kalau enggak ya udah tulis aja. 6 akar 2, tulis satuannya meter per second. Nah, di sini ada latihan soal, boleh kalian capture, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selamat mengerjakan. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap sehat.